seputar Qutbul Ghaus Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Zaini Al-Musawi Al-Kadhimi Al-Husaini radhiyallahu anhu. Penganuliran secara resmi nasab Al-Idrus oleh Abah Guru Sekumpul radhiyallahu anhu. 1. Setelah nasab habaib dari Bani Alwi jalur Ubaidillah dinyatakan ke Haji Imaduddin Osman terputus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hingga kini belum ada habaib Bani Alwi jalur Ubaidillah yang mampu menggugurkannya secara ilmiah, disusul dengan dirilisnya syahadah isbat nasab Abah Guru Sekumpul oleh Lembaga Kekancingan Robitoh Babat Kesultanan Banten yang kemarin sudah saya bacakan ya. Kini rame nasab dzurriyyah Rasulullah SAW dengan fam Al-Idrus yang pernah Abah Guru Sekumpul sampaikan dan telah ditolak oleh Robitoh Alawiyah melalui maklumat tertanggal 24 Januari tahun 2000. Tidak saja dijadikan sebagai framing untuk menyanggah syahadah isbat nasab oleh Lembaga Kekancingan Robitoh Babat Kesultanan Banten. Nah, ini saya tambahi catatannya, yang sesuai dengan data-data yang ada di nakobah di seluruh dunia ya. Tetapi juga dijadikan sebagai framing dalil pembenaran atas nasab habaib dari Bani Alwi jalur Ubaidillah. 2. Sungguh tidak tahu berterima kasih, sungguh memalukan. Orang yaitu Abah Guru Sekumpul yang dulu bersusah payah dengan segenap ketulusan dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja tambahi berdasarkan husnudon, memasyhurkan dan mengangkat derajat habaib sampai mendunia. Habaib yang dulu di bumi Kalimantan tak lebih hanya dikenal sebagai orang Arab, penjual minyak wangi dan lain sebagainya. Bahkan ketika beliau masyhur kewaliannya di segenap penjuru dunia, di antara mereka ada yang berkata, itu semua berkat mereka, para habaib. Nah, kurang ajar toh. Beliau dicemooh, difitnah, direndahkan. Ketika menyampaikan nasab beliau, bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Bahkan dulu ketua Robitoh Alawiyah di Banjarmasin berkata kepada saya, kepada si penulis ini, sudah, jangan lagi mengatakan Guru IJ itu dzurriyyah Nabi SAW. Kasihan nanti si Arsyad tersiksa di alam kubur. Maksudnya si Arsyad itu Syekh Arsyad Al-Banjari. Naudzubillah min dzalik. Ya, memang kebrutalan mereka seperti itu. Kini ketika mereka terpuruk, maksudnya para habib, dicemooh, direndahkan, buah atas perlakuan mereka terhadap Abah Guru Sekumpul, terhadap Datuk Kalampean, terhadap Syekh Saman Al-Madani, dan saya tambahkan terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oknum mereka mengeluh-elukan dan menjadikan Abah Guru Sekumpul sebagai tameng pembenaran atas status keabsahan mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, pembenaran atas kesucian kemuliaan mereka dan lain sebagainya. Ini ya, kelompok munafik itu. Inilah yang membuat saya menangis ketika Lembaga Kekancingan Robitoh Babat Kesultanan Banten mengeluarkan syahadah isbal atas ketersambungan nasab Abah Guru Sekumpul sampai kepada Rasulullah SAW. Bukan tangis karena bahagia beliau diakui sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Bukan sama sekali, melainkan tangis atas terobatinya kepedihan yang dirasakan Abah Guru Sekumpul atas cemoahan, fitnah, dan perendahan yang ditujukan kepada beliau. 3. Penolakan nasab Abah Guru Sekumpul sampai kepada Rasulullah SAW oleh Robitoh Alawiyah itu sebenarnya sudah didahului dengan penolakan nasab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampean. Penolakannya sama dalam bentuk maklumat yang dikeluarkan Robitoh Alawiyah melalui Maktab Daimi atas Abah Guru Sekumpul. Lama berselang, sekitar tahun 2022 kembali terjadi. Syekh Saman Al-Madani yang merupakan guru besar dari Datuk Kalampean dan pimpinan Thariqah Abah Guru Sekumpul, yaitu Thariqah Samaniyah, dinyatakan oleh oknum Habib sebagai bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Berbeda dengan apa yang pernah disampaikan Abah Guru Sekumpul. Dia mengatakan pernyataannya itu berdasarkan ilmu nasab, bukan secara sembarang.
Pernyataan ini pun sekarang justru dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penolakan-penolakan tersebut, ada beberapa hal yang menggelitik rasa ingin tahu saya, mengapa isu ini terjadi pada Abah Guru Sekumpul, Datuk Kalampian, sampai kepada Syekh Saman Al-Madani. Mengapa misalnya penolakan nasab Abah Guru Sekumpul, Datuk Kalampian, dan Syekh Saman Al-Madani tak seheboh seperti saat nasab Abah Guru Sekumpul mendapatkan syahadah isbat nasab dari Lembaga Kekancingan Robitoh Babat Kasultanan Banten? Apa sesungguhnya yang terjadi? Ada apa gerangan di dalamnya? Apakah ada suatu agenda besar daripada sekedar masalah nasab? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas menurut interpretasi saya, utamanya Abah Guru Sekumpul, beliau memiliki jutaan jamaah yang tersebar seantero dunia. Sebuah kekuatan raksasa, potensi yang dapat menjadi bahaya laten jika di-shifting dan disalahgunakan. Maka saya bilang, sampai kapanpun saya bertekad membersihkan anasir munafik dan jahat dari yang menyerang Muhyiddin Maulana Sekumpul di seluruh dunia. Itu sudah janji saya. Ini catatan tambahannya. 4. Abah Guru Sekumpul tidak pernah mengajarkan taklid buta kepada Habib dan kepada guru. Berarti termasuk kepada beliau sendiri. Abah Guru Sekumpul menjunjung tinggi kebenaran yang difirmankan Allah dan diajarkan Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan beliau, mau Habib, mau guru, siapapun, kalau salah jangan diikuti. Kalau kada bujur, tetap kada bujur kan dia. Tambah. Yang kita ikuti adalah yang benar. Beliau juga mengatakan, sesuatu itu jika benar, ada dalilnya, lengkap dari siapapun itu. Walaupun dari orang yang paling hina sekalipun. Maka hukumnya wajib bagi kita untuk patuh dengan apa yang disampaikannya. Jika tidak, berarti di dalam hati kita ada sifat sombong, yaitu menolak kebenaran. Orang yang sombong di dalam ilmu Allah, hakikatnya kafir. Dan jika ia mati dalam keadaan itu, tidak bertaubat, maka ia kekal di dalam neraka. 5. Abah Guru Sekumpul juga pernah memaparkan dengan mengutip firman Allah tentang bagaimana liciknya orang-orang yang munafik. Hingga Rasulullah dan kita, kata beliau, tidak tahu bahwa mereka itu sebenarnya musuh. Nah, ini saya tambahin, saya kasih catatan. Sekarang berkeliaran musuh orang-orang munafik, musuh kita Muhyiddin Guru Sekumpul, musuh Guru Sekumpul berkeliaran memuji-muji Guru Sekumpul. Padahal hakikatnya sedang hendak menghancurkan nama baik Guru Sekumpul, menghancurkan nasab Guru Sekumpul, mencerai-beraikan Muhyiddin Guru Sekumpul, menggiring Muhyiddin Guru Sekumpul menjadi Muhyiddin Ba'alawi, bangsat. Ini tambahan saya. Saya ulang, nomor 5. Abah Guru Sekumpul juga pernah memaparkan dengan mengutip firman Allah tentang bagaimana liciknya orang-orang yang munafik. Hingga Rasulullah SAW dan kita, kata beliau, tidak tahu bahwa mereka itu sebenarnya musuh. Hanya Allah saja yang mengetahui mereka. Ini menunjukkan bahwa tidaklah Rasulullah SAW dan sekalian manusia, termasuk Abah Guru Sekumpul, mengetahui segala sesuatu. Kecuali atas apa yang diberi Allah pengetahuan atasnya. Firman Allah dan hadis Rasulullah SAW jelas tentang itu. Dengan demikian, sungguh bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Abah Guru Sekumpul. Orang-orang yang mengaku muhibbin, mengaku murid dan sebagainya, yang berkata bahwa bagaimana mungkin seorang wali Allah seperti Abah Guru Sekumpul bisa salah dan tidak tahu. Saya sudah menyampaikan ya, bahwa wali kutub itu juga mungkin keliru, tapi tidak mungkin bersusah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum taqilun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat atau tanda-tanda kami, jika kamu memahaminya. Nah, itu ya, ada ayat seperti itu ya. Saya udah bilang. Itu ya. Saya udah bikin status di Facebook, di IG, ngaku-ngaku Muhyiddin Guru Sekumpul,
tidak mendengar, tidak mau mendengar penjelasan dari orang-orang dekat Guru Sekumpul, murid-murid terdekat Guru Sekumpul, malah mendengarkan, malah mengikuti, malah mendukung pernyataan orang-orang yang secara historis terbukti munafik kepada Guru Sekumpul. Apa itu? 6. Penyampaian secara terbuka. Nah ini yang penting. Abah Guru Sekumpul pada akhir tahun 1995 atau awal tahun 1996 tentang nasab Datuk Kalampian yang bersambung sampai kepada Rasulullah dengan jalur Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad Solabiyah Al-Idrus yang banyak beredar di sosial media, sesungguhnya telah secara resmi oleh Abah Guru Sekumpul pada tahun 2005 atau sebelum beliau wafat di Majelis Pengajian Kaum Ibu di Sekumpul pada hari Sabtu bulan Muharram 1424 Hijriah yang secara tertulis termaktub dalam risalah Al-Alimul Alama Al-Arif Billah Asy-Syaikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang diterbitkan pada tahun 2006 dengan catatan jalur nasab sebagai berikut. Nah ini nanti ini ada toh, nah, nanti bisa di ini ya, yang dibacakan sendiri oleh istri beliau Maulana Sekumpul. Iya. Satu-satunya wali besar yang manakibnya dibacakan dikala beliau masih hidup. Al-Alimul Alama Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Zaini Abdul Ghani Asy-Syaikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani bin Al-Arif Billah Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Haji Noh bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Alimul Alamah Mufti Khalid bin Al-Alimul Alamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini dikutip dari Abu Daudi HM Irsyad Zain Risalah Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani 2006 dalam pagar Yapida Martapura. Itu Guru Daudi ya. Sahabat saya yang saya cintai, murid Guru Sekumpul, Duriat Datuk Kalampian dalam pagar. Mengapa catatan nasab yang disahkan oleh Abah Guru Sekumpul itu hanya sampai pada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Ini titik krusialnya. Karena sebelumnya pada tanggal 24 Januari tahun 2000 Rabithah Alawiyah telah secara resmi melalui maklumatnya menolak catatan nasab Datuk Kalampian dan Abah Guru Sekumpul dengan jalur nasab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad Solabiyah Al-Idrus. Dasar penolakan Abu Bakar Al-Hindi di dalam kitab Syamsul Zohiro, kitab yang menjadi rujukan Rabithah Alawiyah dalam mengesahkan nasab kalangan Bani Alawi, yang ternyata kitabnya juga masalah itu ya, tidak memiliki anak yang bernama Abdullah sebagaimana telah diriwayatkan secara tarikh. Catatan nasab jalur Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad Solabiyah berasal dari Mufti Belanda Habib Osman bin Yahya. Ya, bukan berasal dari catatan nasab keluarga Datuk Kalampian. Udah saya bilang kronologisnya ini. Sebelum akhir tahun 1995 atau awal tahun 1996, catatan nasab Datuk Kalampian telah dirampungkan oleh Haji Muhammad Khatib ya, melalui penyesuaian dengan catatan nasab yang dikirim oleh Mufti Belanda Habib Osman bin Yahya melalui KH Zainal Ilmi dalam pagar Martapura. Dengan dasar catatan nasab KH Muhammad Khatib itu pada akhir tahun 1995 atau awal tahun 1996 saat haul Datuk Kalampian, Abah Guru Sekumpul menyampaikan secara terbuka bahwa nasab Datuk Kalampian bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dengan jalur nasab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad Solabiyah Al-Idrus yang banyak beredar di sosial media, yang digunakan orang-orang munafik hari ini untuk merusak Guru Sekumpul, untuk meluluh lantakkan Muhyiddin Guru Sekumpul. Saya akan membela sampai kiamat, sampai kapanpun. Ini ampun maaf ya kalau soal menyangkut Muhyiddin Guru Sekumpul, soal Guru Sekumpul ini saya meledak-ledak memang, nggak bisa menahan. Selanjutnya risalah Al-Alimul Alama Al-Arif Billah Asy-Syaikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani ditulis sejak tahun
1417 Hijriah atau 1996 ditulis atas hasil dialog langsung dan izin Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah As-Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Di sekitar tahun 1998, 2 tahun sebelum maklumat dikeluarkan oleh Robito, standar waktu yang biasanya diperlukan Robito Alawiyah untuk mengkaji dan memutuskan keabsahan nasab seseorang, catatan nasab Datuk Kalampian disampaikan ke Robito Alawiyah. Tanggal 24 Januari tahun 2000 kemudian, Robito Alawiyah merilis maklumat yang menolak nasab Datuk Kalampian dan atau nasab Abah Guru Sekumpul. Yang intinya bukan ala Idrus dan bukan pula dzurriyyat Rasulullah SAW. Terus, sekarang mau ngaku-ngaku. F. Risalah Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah As-Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani kemudian diperbaiki Abah Guru Sekumpul. Dan dibaca ketika ulang tahun beliau yang ke-63 tahun Hijriah, yaitu tahun 2005, di hadapan beliau di majelis kaum ibu di Sekumpul pada hari Sabtu bulan Muharram 1424 Hijriah, dengan diantaranya menyebutkan nasab beliau adalah jalur sebagaimana yang ada pada risalah Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah As-Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang diterbitkan pada tahun 2006. Jadi hanya sampai Syekh Arsyad Al-Banjari. Dirilisnya risalah Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah As-Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani pada tahun 2006 dimaksud secara otomatis menganulir atau menggugurkan, dalam bahasa lain mungkin memansuh pernyataan nasab yang disampaikan Abah Guru Sekumpul sebelumnya, yaitu pada akhir tahun 1995 atau pada awal tahun 1996, sekaligus menjadi salah satu sumber data yang berkedudukan sebagai data nasab primer atas nasab Datuk Kalampian dengan catatan nasab _2. Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah As-Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani bin Al-Arif Billah Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Alimul Alamah Mufti Khalid bin Alimul Alamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu tadi ya, dikutip dari tulisan Guru Abu Daudi HM Irsyad Zain, Risalah Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah As-Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, terbit tahun 2006 dalam pagar Yapida Martapura. Nah, ini nanti ditampilkan ya. 7. Abah Guru Sekumpul pernah berkata, ini penting banget, kamu baru tahu siapa aku kalau aku sudah meninggal dunia. Kurang lebihnya betul. Kamu baru tahu siapa aku kalau aku sudah meninggal dunia. Perkataan beliau ini berdasarkan pada fakta terkonfirmasi dengan diterbitkannya syahadah isbat nasab Abah Guru Sekumpul oleh Lembaga Kekancingan Robitoh Babat Kasultanan Banten tertanggal 23 Mei 2023 yang lalu dengan catatan nasab sebagai berikut. Sudah saya sampaikan ya itu. 8. Adapun pernyataan dari beberapa pihak yang mengaitkan penjelasan Abah Guru Sekumpul tentang tarikh Bani Ali dan tawasul beliau atas Bani Ali pada suatu kesempatan tidaklah tepat dan tidaklah pula dapat dijadikan hujjah dan atau dasar atas keabsahan Bani Alawi dan keabsahannya sebagai dzurriyyat Rasulullah SAW sebab 1. Atau A. Tarikh dan tawasul yang dijelaskan dan dilakukan oleh Abah Guru Sekumpul diantaranya didasarkan atas kitab-kitab yang dikarang oleh habaib kalangan Bani Ali yang memang seringkali dikirim untuk Abah Guru Sekumpul. Jadi Guru Sekumpul itu seorang wali kutub yang juga menjadi korban fitnah dan dusta Mufti Betawi dan kelompok Pahlawi. Masa Al-Ghaus wali kutub bisa dibohongi? Lah bisa, tadi sudah dijelaskan, Rasulullah aja bisa dibohongi. Biasa aja, karena Guru Sekumpul itu bukan Allah. Guru Sekumpul waliullah, kekasih Rasulullah. Ya bisa dibohongi oleh orang munafik. Gorgonya membohongi semua wali kutub di seluruh dunia pada waktu itu. Bisa. Ini artinya tugas generasi penerus untuk mikul dhuwur mendem jero, untuk membersihkan fitnah dan kebohongan yang sudah terlanjur
dilancarkan gitu loh. Ini cerdas dong, jadi orang jadi murid nggak cerdas. Jadi ngaku murid, ngaku muhibin nggak cerdas, berarti bukan murid. Kalau murid beneran ya cerdas lah. Kalau muhibin beneran ya cerdas. Jangan kodran kadrun aja diikuti. B. Ini biar emosi lah yang orang munafik. Saya itu suka memancing emosinya orang munafik. Kalau orang munafik emosi kan keren. Biar kelihatan kemunafikannya. B. Ruang lingkup tarik dan tawasul yang dijelaskan dan dilakukan oleh Abah Guru Sekumpul itu berada pada lingkup pemaparan sejarah dan amaliyah, bukan lingkup nasab Bani Alwi, apalagi keabsahan nasab Bani Alwi, gitu ya. C. Di luar dari atau terlepas dari ruang lingkup keabsahan nasab dan klan, tidak dapat ditampik kenyataan surah wal istifadah di kalangan wali dan ulama bahwa para leluhur habaib tarim hadramaut dari sudut pandang ilmu amal ibadah memang luar biasa dan tentu relevan jika dijadikan dasar atas tawasul Abah Guru Sekumpul. Tawasul dalam penjualan bahasa atau terminologi bermakna mendekatkan diri. Sementara menurut istilah etimologi bermakna pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah atau media perantara baik berupa amal soleh, nama dan sifat ataupun zat dan jah atau derajat orang soleh, misalnya para nabi, para wali, para ulama dan sebagainya. Dalam kurung wazara al-awqaf al-mausu'ah al-fiqhiyah 1983 Kuwait, Wazara Al-Awqaf halaman 149 sampai 150 dan Yusuf Khotar Muhammad Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah tahun 1999 Damaskus. Ini anu ya. Jadi saya sudah bilang berkali-kali, saya pengamal Simtud-Duror. Saya dapat ijazah Simtud-Duror dari Habib Anis Al-Habsyi. Apakah kalau Bani Alawi ini nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah, terus saya berhenti membaca Simtud-Duror? Tidak, saya tetap baca Simtud-Duror. Apakah Habib Anis atau Habib Lutfi itu menjadi kurang kemuliaannya? Tidak, malah lebih mulia lagi. Karena apa? Ya kalau sekarang kan masih dicampur-campur apa? Ya Habib Anis, Habib Lutfi ya wajar kalau mulia karena membak darah Rasulullah. Kalau terbukti hari ini bahwa Bani Alawi itu ternyata bukan dzurriyyah Rasul, itu kan kita bisa menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Habib Anis. Ternyata Habib Anis itu bukan dzurriyyah Rasul, tapi sektinya, kewaliannya, karomahnya, berkahnya Habib Ali Al-Habsyi penulis Simtud-Duror luar biasa, padahal bukan dzurriyyah Rasul. Jadi jangan dicampur adukkan. Ini soal nasab, bukan soal amaliyah, bukan soal ilmu. Ilmu maksudnya itu bukan ilmu selain ilmu nasab. Ini soal nasab. Itu ya.